Berham, kamu bisa hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Wah, bisa lihat di Google, nggak perlu dihafalkan itu. Bukan sekedar hafal loh, tapi mengerti dan menghidupi. Kita seringkali bisa membaca, tapi tidak mengerti, apalagi menghidupi sesuai yang Tuhan maksudkan. Kalau dalam setiap negara mempunyai hukum, maka sebagai warga kerajaan Allah, kita juga punya hukum atau peraturan. Hukum apakah itu? Tentunya berdasarkan karakter dari pembuatan hukum itu, yakni adil dan kasih. Secara lengkap, kita ikuti penjelasan hambanya berdasarkan Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 48. Adik-adik, mari kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami, berkatilah kami, tolonglah kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya, kerajaan Allah juga mempunyai hukum dan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Hukum dan peraturan seperti apakah yang berlaku di dalam kerajaan Allah, yaitu hukum dan peraturan Allah. Saya tahu Pak. Itu pasti 10 perintah Tuhan bukan? Iya betul adik-adik. Tetapi Tuhan telah memberikan hukum-hukumnya ketika Tuhan menciptakan dunia ini pertama kalinya. Adik-adik masih ingat ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam supaya Adam tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itulah hukum dari Allah. Tetapi karena manusia gagal, Tuhan terus menyatakan hukumnya untuk mengatur kehidupan manusia sampai akhirnya Tuhan menuliskan 10 hukum Tuhan itu di dalam sebuah buah loh batu dan diberikan kepada Musa. Tetapi sayangnya adik-adik, rabi-rabi Yahudi mempunyai pengertian yang salah. Sehingga betapa agungnya hukum-hukum Tuhan itu menjadi hukum-hukum yang diselewengkan dan menjadi hukum-hukum yang dangkal. Itulah mengapa kemudian Tuhan Yesus harus menjelaskan sesungguhnya apa yang dimaksud dari hukum-hukum Allah itu ketika Tuhan memberikannya kepada manusia. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari beberapa hal di antaranya. Yang pertama, hukum Taurat menyatakan ketika kamu membunuh, maka kamu berdosa. Ketika kamu membunuh, maka kamu berdosa. Ada sebuah tindakan yang nyata yang sudah dilakukan yaitu membunuh dan itu memang adalah perbuatan yang berdosa. Mereka lupa bahwa raja dari kerajaan Allah ini adalah Allah sendiri yang sanggup melihat hati manusia. Sehingga apa yang menjadi keinginan manusia dan keinginan itu yang jahat walaupun belum dilakukan dalam sebuah tindakan nyata itu sudah menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan. Itulah mengapa adik-adik kita harus mengakui dosa-dosa kita walaupun itu hanya sekedar keinginan saja. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala keinginan kita yang jahat. Nah, Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya tidak bersumpah dengan sembarangan. Karena seringkali orang-orang Yahudi itu mencatat nama Tuhan dan bersumpah bukan untuk menunjukkan kalau mereka itu orang yang tulus hati, orang yang baik, yang bisa dipercayai. Tapi mereka mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan bisnis mereka.
Ini tidak boleh adik-adik. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus mengedepankan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita sendiri. Tuhan Yesus juga mengingatkan hal yang lain adik-adik. Ketika di dalam hukum Taurat dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini mengisyaratkan adanya sebuah balas dendam. Tetapi apakah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan, jika seorang menampan pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini artinya apa adik-adik? Apakah kita akhirnya menjadi orang yang bodoh? Kamu disakiti kok mau saja? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika orang berbuat jahat, kita justru harus menyatakan kasih kita kepada mereka. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dia diolok-olok, ketika dia dilodai, ketika dia dianiaya, Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk menebus manusia yang berdosa. Demikian juga kita yang adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, harus menyatakan kasih kita. Kita tidak boleh balas dendam. Kita juga belajar yang lain lagi dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Seringkali kitab Taurat itu membawa kita terus memikirkan apa yang menjadi hak kita. Hak, ini bagianku, ini harusnya aku punya, ini seharusnya aku dapat. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Jika ada orang yang membawa kamu ke pengadilan, karena mereka menginginkan jubahmu, berikan juga bajumu. Ketika ada seorang yang memaksa kamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan mereka sejauh 2 mil. Ini apa artinya, adik-adik? Artinya adalah memang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak diperkenankan untuk menjadi orang-orang yang menuntut hak-hak kita yang hanya untuk memuaskan keegoisan kita, adik-adik. Justru kita harus menyatakan orang-orang yang bermurah hati, yang bisa memberikan lebih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang-orang lain itu boleh melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Hal lain lagi yang kita bisa pelajari dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita dipimpin untuk menjadi orang-orang yang baik hati dan menjadi orang-orang yang bermurah hati seperti Bapa di surga adalah Bapa yang baik hati, adalah Bapa yang murah hati. Tuhan tidak pernah menutupi matanya. Ini kamu hanya bersinar untuk orang-orang yang baik hati ya, orang-orang jahat jangan. Tidak ada. Tuhan memberikan sinar matahari baik kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Demikian juga Tuhan menurunkan hujan baik untuk orang yang jahat maupun orang yang tidak jahat. Kenapa? Karena Tuhan Bapa kita adalah Allah yang baik hati dan murah hati. Demikianlah seharusnya hidup kita menjadi orang yang baik hati dan murah hati. Adik-adik, dari sini kita dapat melihat betapa agungnya dan betapa jauhnya kualitas dari hukum Allah melampaui pengertian dan hukum-hukum manusia. Mengapa harus demikian? Karena orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah haruslah sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Tetapi Pak, kan tidak mungkin kita sempurna. Betul adik-adik. Tetapi dengan hukum-hukum itu kita mempunyai patokan, kita mempunyai standar. Oh, seperti itulah aku harus hidup. Walaupun aku tidak mungkin sempurna, tapi aku dituntun untuk menuju ke sana. Sehingga saya harus terus bersandar kepada Tuhan. Dengan bersandar kepada Tuhan, saya harus terus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk mentaati firman Tuhan agar hidup yang saya jalani, hidup yang Tuhan anugerahkan terus menuju kepada kesempurnaan, karena Bapa yang di surga yang mengasihi saya adalah Bapa yang sempurna. Adik-adik, kiranya petualangan kita kali ini boleh mengingatkan kita
bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang harus sempurna seperti Bapa yang kita sembah adalah sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh dengar akan firman Tuhan dan berikan kekuatan kepada kami untuk boleh taat akan firman-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan terus menjadi hidup yang menyesuaikan diri dengan kebenaran firman Tuhan supaya kami boleh terus menuju kesempurnaan. Pimpinlah kami, tolonglah kami, berkatilah kami untuk boleh terus menjadi saluran berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, inilah bedanya hidup dalam kerajaan Allah. Terasa sekali ya, Ma. Di sini kita bisa merasakan kehadiran dan kemuliaan Allah. Hubungan manusia dengan Allah lewat doa juga terus dikoreksi sesuai hukum Allah. Memang, berdoa harus disertai sikap hormat dengan hati yang tulus dan rendah hati dalam persekutuan yang berpengharapan. Walau kita suka mengkritik orang Farisi, tapi sikap umat Tuhan seringkali juga sama dengan mereka. Nah teman-teman, nikmatilah hukumnya yang mendasari semua tindakan kita. Silahkan mendalami firman-Nya dengan menjawab pertanyaan di IG BDKA dan membaca lanjutannya dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 18.